Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, Tabib Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja, dekat sini okay, dekat luar pagar saja sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua netizen di luar sana dan juga follower-follower saya. Saya doakan semoga kamu sihat walafiat hendaknya dengan izin Allah ya. Kepada anda yang sakit, saya doakan supaya segera sembuh. Yang susah jadi senang, yang senang lagi senang, dan kaya lagi kaya. Dah senang dan kaya, jangan lupa bantu yang susah ya. Ingat, di atas langit ada langit. Setiap pemberian ada ganjarannya. Itu janji Allah kepada kita ya. Di sini saya ingin umumkan, iaitu cawangan baru saya di Kota Belud ya. Jika anda warga-warga Sabah yang ingin dapatkan rawatan, tak payah datang ke Masjid Tanah Melaka, boleh datang ke Kota Belud. Ini nombor dia 0115663271 ya. Okey, cawangan saya yang baru di Indonesia, di Sumatera ya, di Pariaman ya. Boleh hubungi 085975416922. Seperti mana yang sedia ada di Singapura ya. Anak saya sendiri iaitu Tuan Guru Muda Wazi, boleh hubungi 6587518092. Dan di Bacok, Kelantan 0179517411. Dan di HQ 0192169911 ya. Untuk dapatkan rawatan-rawatan kepada anda di luar sana ya, dapatkan nombor telefon tersebut, hubungi mereka untuk dapatkan rawatan ya. Jadi setiap penyakit ada penawar melainkan mati. Usaha kita cuba sabar, yakin, doa dan tawakal. Kita boleh membantu anda walaupun ada sakit medis ya, sakit apalah yang di mana hospital kata sakit tu sakit ni, jika mereka tidak dapat mengubati, boleh datang ke pusat rawatan kami dengan izin Allah ya. Termasuk patah tulang ya. Jika anda diterima kemalangan ya, patah tulang walaupun dah di simen, belum buka simen, untuk dapatkan rawatan patah tulang, boleh hubungi saya ataupun cawangan-cawangan yang sedia ada ya. Sila hubungi nombor-nombor tersebut, insya-Allah ya, yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dan tim-tim saya hanya usaha dan ikhtiar ya, yang menyembuhkan Allah ya. Jadi jangan buang-buang duit ya, berobat sana sini ribu-ribu habis. Dengan kita hanya RM300 hujung rambut sampai hujung kaki ya, mahal RM300 sahaja ya untuk buat rawatan. Okey, dari itu jumpa anda di pusat-pusat rawatan saya, tak kisah di mana yang saya sebutkan tadi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada netizen-netizen di luar sana. Apabila tengok YouTube saya, jangan tekan skip ya. Biarkan skip tu beriklan. Sebab apa? Bila kamu tekan skip, kamu tidak membantu saya untuk mendapatkan sedikit pendapatan kepada YouTube saya.
Contohnya bila kamu tekan skip, YouTube tidak bayar saya. Bukan banyak mana pun, contoh 50 sen satu video. Jadi bila kamu skip, saya tak dapatlah ganjaran daripada YouTube. Jadi saya untuk elakkan skip, jangan tekan skip ya, biarkan dia gitu. Jadi itulah pendapatan saya daripada YouTube saya. Sebab tu apabila perawat-perawat rawat di bengkel saya, pesakit-pesakit dinasihatkan tutup dan matikan handphone. Kerana apa? Apabila bunyi deringan handphone pun, YouTube tidak bayar kita, bayar saya lah. Sebab tu kita tak benarkan bunyi handphone ataupun memori bunyi mesej ke, ya, YouTube tidak bayar. Jadi saya harap kerjasama daripada penonton-penonton, peminat-peminat saya, tolong jangan skip ya. Sekian, wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa, selamat beriftar kita semua. Ya, sebenarnya hari ini hari Ahad, Gus diundang ke sini, ke Malaysia, ke Majlis Tanah Melaka, di pusat perubatan atau perawatan ya, di Tebangan Khas. Mungkin ada sunan-sunan anak murid saya yang ingin bertanya sesuatu soalan untuk diajukan, dipersilakan. Apa yang Gus boleh jawab, dia jawab. Tak boleh jawab, mereka kena jawab. Jadi sesi terbuka lah. Kalau siapa nak tanya-tanya, nak tanya saya boleh, Gus boleh, tak apa, siapa boleh. Demi kebaikan kita semua. Ya, silakan. Para sunan mau tanya apapun, kalau bisa dijawab ya. Kalau nggak bisa, ya kita simpan lain kali. Lain kali. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus dan masyarakat Sunan, cuma saya nak tanya bermulanya Gus Saleh ini daripada mana? Startingnya jadi perawat tu bermula bila? Backgroundnya, latar belakangnya, isterinya. Ya. Isterinya nanti ditunggu isteri datang. Sejarahnya. Misteri. Misteri. Dari pesantren mana? Jadi sampai sekarang ini gitu maksudnya. Saya seperti ini ya. Oke. Singkat saja, saya itu, keluarga saya memang punya pesantren ya. Bapak saya guru Thorekoh Naksabandia di Pati, Semarang, Jawa Tengah. Santrinya ya ratusan ribuan lah. Tapi ngaji Thorekoh, ngaji tua, ngaji tasawuf itu. Nah, ketika saya dididik beliau, ikut Thorekoh juga, ikut Thorekoh. Waktu itu umur saya masih di bawah 17 tahun, malah ikut Thorekoh. Malam dimandiin jam 12. Nah, itu rahasia sih, sebenarnya nggak boleh diceritakan, cuma sedikit cuplikan saja. Habis saya dibaiat ya, dibaiat, dimandiin itu seperti mayit. Ketika kita masih hidup itu sudah dimatiin gitu. Kita kan punya nafsu tuh, seakan-akan kehidupan kita nafsu kita dimatiin seperti orang mati gitu. Nafsu kan ada 4. Yang pertama nafsu amarah, yang pertama nafsu mutmainah ya, kedua nafsu amarah, ketiga nafsu sufiyah, dan keempat nafsu alwamah. Itu bisa dijelentrehkan, itu nafsu-nafsu itu bisa dijelaskan nanti suatu saat, cuma nanti aku cerita dulu aja. Nah, ketika saya sudah mandi, dibaiat, saya dibujukkan seperti orang meninggal, menghadap ke kiblat, kepala saya ke kiblat, mulai jam 12 malam sampai subuh, seperti orang mati pokoknya gitu. Karena apa? Karena saya ikut ditorekohkan, ikut dibaiat, karena bapak saya itu mimpi harus dipotongin kambing 2. Artinya ya ikut torekoh itu. Karena kalau nggak ikut torekoh saya pasti jadi berandalan, jadi orang nakal. Itu firasatnya. Makanya ini aja masih nakal saya, apalagi nggak ikut torekoh, Bib. Gitu. Nah, dalam
Nah, sebelumnya saya pernah mati. Ya, sebelum ikut toriko itu pernah saya saking nakalnya itu keluarga saya itu benci sama saya. Saking nakalnya kecil, nakal anak kecil gimana sih? Gitu aja, buandel, nggak pernah pulang, main aja, main pula kemana gitu, nggak pernah pulang. Pokoknya nakal lah, nakal anak kecil lah, bukan nakal anak dewasa. Kalau nakal orang dewasa kan main, itu nakal anak kecil. Akhirnya saya pernah mati. Nah, ketika mati itu saya ngelihat roh saya di atas. Saya udah dimunculkan di atas dipan itu, mau dimandiin nih. Nah, roh saya itu bisa terbang. Saya ngelihat tuh, terbang terus. Nah, di kuburan itu sudah pada gali-gali kubur, mau nanam saya. Saya mau dikubur tuh. Nah, pas ketika roh saya sampai ke sana, saya ngelihat nih, ada suara di atas ini. Iku ranggonmu, bahasa Jawanya itu. Iku ranggonmu, itu ranggonmu, itu ranggonmu. Artinya, itu bukan tempat kamu. Itu bukan tempat kamu. Itu bukan tempat kamu. 3 kali. Saya lihat lubang, akhirnya saya balik ke rumah. Ternyata di situ udah ratusan orang yang tahlil, baca Yasin, ya kan. Saya ngelihat ada yang cerita-cerita, ada yang nangis, yang gembira, itu ngelihat. Roh itu bisa melihat. Tuh, tak lihatin. Singkat cerita, kalau di Jawa Tengah, di Jawa lah, di Indonesia itu kalau ada orang meninggal itu kan ada itu, Beb, apa namanya, ember atau apa sini itu tempat itu, tempat mandi itu. Itu tapi buat masukin sedekah. Oh, tabung. Nah, gitu ya. Tabungan gitulah. Tabungan masukin. Tuh, saya lihat nih. Ini tak buka ini. Banyak duitnya nih. Gitu. Sudah dihitung loh. Sudah tak hitung nih. Wah, banyak nih gitu. Akhirnya ini buat siapa nih? Paling buat saya nih, kan aku yang mati tuh. Gitu. Akhirnya, wah, sayang kalau saya mati, ini buat siapa? Kan gitu hitungannya. Yeah. Mendingan saya hidup lagi, gitu. Akhirnya saya masuk ke jasad saya lagi. Karena apa? Karena uang. Karena uang. Hidup lagi karena uang. Nah, ini bercanda sebenarnya, yang itu yang bercanda tadi itu. Nah, ketika saya dalam pengembaraan itu melihat orang banyak itu kan, ada kiai teman bapak saya lah dari Demak, Jawa Tengah itu. Makanya masih ada hubungan dengan Kalijogo. Ini semua itu ada hubungan Kalijogo, Bib. Kiai Demak datang, namanya Mbah Maksum. Sakti beliau. Roh saya kan masih di sini. Saya melihat terus saya masih di atas. Nah, Mbah Maksum datang. Oh, anakmu mati. Kata sama-sama guru. Bapak saya itu temennya Kiai Maksum. Kiai Sarkowi bapak saya, ini Kiai Maksum itu temennya. Tanya sama Kiai bapak saya. Oh, anakmu mati. Iya, iya Mbah. Tak tambahanane gitu. Diobatin, dirawat kayak Habib ini, kayak tabib ini. Ditiup pantat saya. Gitu. Hidup lagi. Ceritanya seperti itu. Ceritanya seperti itu. Jadi makanya kalau ada orang mati, saya itu sudah pernah mati. Saya nggak kaget orang mati, karena saya pernah mati. Itu sedikit cerita. Akhirnya saya terus belajar. Saya di pesantren, dari sanawi, madrasah dulu, baru sanawiyah, aliyah, baru saya pesantren di tahfidzul Quran, ya, menghafal Al-Quran. Nah, ketika dalam pengembaraan ilmu itu saya selipkan,
Karena kan saya ada jiwa seni nih untuk melukis nih, Bib. Ya. Saya ada jiwa seni dari kakek saya, lukisan. Lah, dari keluarga yang lain, dari kiai. Jadi ada seni lukis dan ada kiai. Disatu di sini di dalam jiwa saya. Makanya ketika di pesantren, saya itu suka gambar aja. Habis itu ngaji, gambar lagi, ngaji lagi. Ini aku milih yang mana, bingung ini. Dua-duanya saya jalanin. Udahlah, sepenting aku dapat Quran seberapa, hafal berapa, ya alhamdulillah. Tapi karena ada jiwa saya, jiwa melukis, saya terusin lukisan itu. Karena guru-guru saya juga, ntar kamu saya doakan jadi kiai, ya jadi pelukis. Guru-guru saya gitu. Akhirnya saya ngembara lagi ke pesantren di atas gunung di Mojokerto itu. Itu ada kiai yang namanya Kiai Hasan Bisri. Itu guru spiritual saya. Saya sedikit gembleng tentang ilmu hikmah, ilmu-ilmu ya seperti ini, ilmu spiritual. Suruh puasa, dikiran, bertapa gitu aja. Habis itu, nah akhirnya saya merantau ke Jakarta, ketemu sama artis-artis, dipanggil untuk syuting, suruh gambar setan. Saya nggak mau. Saya nggak mau tuh dipanggil produser TV itu nggak mau. Disuruh jadi artis nggak mau saya. Saya bilang tak suruh pulang malah. Nggak mas, nggak mau saya. Tapi jawabannya nanti aku tak sholat hajat dulu. Lapor ke yang punya bumi langit. Akhirnya lapor saya lah, sholat malam. Biasa digembleng spiritual, cepet. Tentang kegaiban ngerti, karena udah dari kecil digembleng terus, di tempat-tempat terus tentang ilmu spiritual. Sedikit sholat aja udah turun dari langit, cahaya biru, dos ke sini, masuk ke dalam tubuh saya. Saya bilang sama kakak saya yang di Jawa Tengah, saya telepon. Saya disuruh jadi artis, disuruh jadi pelukis, ngelukis sosok-sosok astral gimana. Kakak saya bilang, jalanin gitu. Oh berarti boleh. Baru produser TV itu ada Trans 7, Trans banyak lah. Tak telepon, oke siap syuting. Baru syuting. Ya itu rata-rata saya memakai mata batin karena kebatinan itu. Seperti tabib ini juga sebenarnya kebatinan, ilmu ini kan ilmu kebatinan. Iya. Ya kan, Bib? Iya. Meskipun itu tabib nggak bisa, katanya saya nggak bisa mata batin, nggak, bohong. Sebenarnya bisa. Cuma dia ngerasa belum sampai menyentuh dari astral yang kasat mata. Itu bisa, semua itu bisa dipelajari tentang ilmu itu. Akhirnya Allah ngasih kasyaf, penglihatan. Yang lihat bukan kita, tapi Allah ngasih orang itu bisa melihat. Makanya kalau ada sebagian orang-orang yang ngomong, saya nggak percaya orang bisa melihat hantu, ilmunya cetek itu, belum belajar sampai ke atas, cuman baca di Google gitu pelajarannya itu, belum pernah tirakat itu. Nggak tahu cetek itu apa? Cetek itu cetek. Kecil, rendah. Tahu Habib Lutfi yang di Magelang, pernah dengar Habib Lutfi kan? Itu kan pernah didatangin para jin-jin yang ikut belajar itu. Jin-jin dari, kalau nggak salah negara Ashraf atau apa itu, dari bumi Ashraf datang ke Habib Lutfi minta belajar ilmu toriko. Gimana? Ada yang nentang, nggak percaya. Kasihan orang-orang yang nggak percaya sama hal-hal kayak gitu, kasihan. Kasihan nggak ya? Kenapa nggak kasihan? Kita itu ketika nanti akan sakaratul maut, dilihatin itu sosok-sosok itu. Tuh, makanya harus percaya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Tuh.
Yang kelihatan nanti ketika mereka itu akan sakaratul maut, balik kelihatan. Setan nyamar jadi orang tuanya, ya. Jin nyamar jadi malaikat, atau jin nyamar jadi orang tuanya, atau jadi gurunya, bimbing. Makanya kalau ada orang sakaratul maut kadang teriak, wah takut. Itu nggak punya kekuatan iman di sini. Padahal yang datang itu kadang ada yang nguji, ada yang memang ngasih apa? Ada yang menghasut, ada yang nguji, ada yang memberikan pertolongan lewat bisikan kebaikan. Gitu. Melihat semua. Kiai saya yang mau meninggal itu ya, kemarin lapor ke saya. Dia mau meninggal, didatangin malaikat apa? Israel. Malaikat Israel. Cuman separuh badan datang, gitu. Malaikatnya pergi. Besoknya saya dipanggil. Kenapa Beh? Saya bilang itu. Kemarin ada malaikat datang mau nyabut nyawa saya. Kok tahu tuh malaikat Beh? Iya, saya tahu, nggak jin itu di atas itu separuh katanya. Kok nggak jadi dicabut Beh? Saya bilang. Memang belum waktunya. Tapi habis itu 40 hari datang malaikatnya nyabut. Nah, ini sedikit gambaran tentang spiritual yang saya alami ya. Bukan saya mencari ya, tapi saya alami sendiri dengan takdir Tuhan yang diberikan kepada saya. Akhirnya seperti ini, Bib. Nah, itu aja jawabannya. Singkat, padat. Ada yang tanya lagi ke tabib? Jangan saya lagi, udah lama tadi udah ngobrol. Ini santri-santri dari mana, Bib? Dari mana? Daripada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, ya. Malaysia masih ya. Ini baru nyampe sini ya. Kemarin datang nggak? Baru sampai. Oh, Pagi tadi. Iya. Nah, tadi kan saya memvisualisasikan yang di atas tuh, di kamar tabib. Karena kondisi kan puasa, saya pengen melukisnya nyantai. Tapi kan tadi itu udah saya sket secara globalisasinya itu seperti itu. Ya udah ketemu nih, oh ini gambarannya yang tertangkap di lorong gaib itu. Pertama ada putih, belum tak jawab, nanti kalau jadi baru saya konferensi pers di situ. Ini yang kedua, ada Sunan-Sunan, itu Wali Songo, ada Sunan Kalijogo yang depan, terus ini para wali, itu yang tertangkap di situ. Nah, habis ini nanti saya langsung pulang ke hotel itu, tempat menginap saya terusin, Bib. Sampai subuh itu nggak tidur ini, Bib, nanti saya kejar tayang ini, karena rencana besok saya mau minta diantar ke mana itu, Menara Kembar. Nah, sambil syuting boleh di sana besok, Bib. Boleh. Malam ini saya langsung sambil bakar setan, sambil cepet. Tapi semalaman nggak tidur kayaknya nih, sampai sahur baru tidur, pagi langsung jalan, Bib, besok, Bib. Jam berapa mau berangkat tuh? Ya, jam berapa enaknya? Jam 9 boleh lah. Kita sambil syuting kemana itu, timnya ikut nggak apa-apa, sambil jalan-jalan ke sono, terus cari-cari lah, sambil bawa kanvas, Bib. Set. Pulang sini, malam kalau ada kesempatan, malam baru mungkin, kalau nggak malam, besok paginya saya syuting yang tentang lukisan itu. Nah, ini cerita terus closing. Ini siapa, ini cerita bla 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 bla. Bisa besok malam atau Selasa pagi baru lanjut ke airport pulang sampai Jakarta. Banyak kegiatan lagi di sana nanti. Itu. Besok bisa tanya-tanya ya tentang lukisan itu, kok bisa ngelukis gini misalnya. Saya kebesokan udah berangkat.
ke LCC, ke Twin Tower kan, Menara Kembar. Jadi Kembar. jam berapa tuh mau ditanya-tanya lagi itu pasal lukisan itu? Lukisan kalau enggak malamnya, Pit. Malamnya. Habis dari keluar itu malamnya. Okay. Kalau enggak malamnya ya paginya itu sebelum ke penerbangannya jam berapa? siang itu, Pit. Iya. Siang kalau enggak sore, lupa saya. Pokoknya antara 3 ke 4 gitu lah. jam 1 sampai jam 3 antara itu. Lah masalah itu kan nanti bisa saya, masalah lukisan kan jangan besok, pokoknya malam lah. Besok malam. Capek ya? Nggak capek? Nah, tergantung nanti aja deh. Tergantung nanti saya ngelukis ini udah selesai belum. Kalau memang sudah selesai sebelum ke Twin Tower. Ke Menara Kembar itu, ke Menara Kembar. Iya, Menara Kembar, King Tower. Sebelum itulah, besok coba. Nanti kan tak gebut ntar malam tuh. Tadi aja nggak tidur saya, sampai hotel langsung bet sampai mau maghrib. Besok hari Senin jam 3 suku. Selasa ya. Jam 3.15. Oh, jam 3.15. Oh iya. Siap. Saya soal yang tadi Gus tentang tingkat nafsu tadi. Sambung sikit lagi. Oh, nafsu kowe. Siap. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan akal, ya. Setelah akal diciptakan, akal dipanggil oleh Allah. Hei akal, kamu ke sini, kata Allah. Akhirnya akal datang. Ya Allah, ada apa engkau memanggil saya, kata akal. Oh, coba kamu mundur, kata Allah. Mundur. Coba maju. Akal nurut, ngikut karena itu mempunyai akal kebaikan, akal pikiran. Akhirnya ditanyai, hei akal, siapa kamu dan siapa aku, kata Allah. Akal menjawab, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, sesembahanku, sedangkan aku adalah hambamu, kata akal. Allah ngacungin jempol, bahasa sekarang. Good, kata Allah. Udah, kamu balik ke asalnya. Akhirnya Allah menciptakan nafsu, diciptakan nafsu itu. Setelah selesai, dipanggil nafsu itu. Hei nafsu, kesini kamu. Enak ada, siapa kamu? Kata nafsu. Wah, Allah digituin. Kesini, enggak mau, kata nafsu. Ditanya, hei nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Kata Allah. Apa jawab nafsu? Kamu ya kamu, aku ya aku. Wah, kurang ajar ini nafsu ini. Allah jengkel akhirnya. Diambillah, kamu ke sini. Dilempar ke neraka jahanam. Selama 100 tahun. Selama 100 tahun. 100.000 tahun. 100.000. Ya 100.000 tahun. Wah 100.000 tahun loh, digodok di neraka jahanam. Setelah selesai selama 100.000 tahun, diangkat oleh Allah. Ditanyain, nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Jawabannya masih tetap, aku ya aku, kamu ya kamu. Kurang ajar ini nafsu, kata Allah. Diambil lagi oleh Allah nafsu, dilempar, dilempar bukan ke neraka jahanam, tapi ke neraka lapar selama 100.000 tahun. 100 tahun apa 100.000 tahun lupa saya. 100 tahun 100 tahun itu ya udah banyak sih. Akhirnya setelah 100 tahun diambil nafsu itu, diangkat udah loyo gini, udah nggak makan selama 100 tahun kan, nggak minum, nggak makan nafsu itu. Ditanya oleh Allah, hei nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Apa jawabannya?
Nangis nafsu. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu ya Allah. Maafkan aku ya Allah, saya pengen tobat. Itu nafsu. Maka di bulan Ramadan ini kita diwajibkan puasa. Supaya Pak, nafsu kita tuh nggak mbalelo lagi, nggak kurang ajar lagi, taat kepada Allah, kepada keluarga, kepada masyarakat. Itu nafsu. Maka nafsu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah nafsu mutmainah, yang kedua adalah nafsu amaroh, yang ketiga adalah nafsu sufiyah, yang keempat adalah nafsu alwamah. Itu nafsu yang ada di dalam diri kita. Nafsu 4 ini yang paling tua adalah nafsu mutmainah. Nafsu baik, tapi masih nafsu itu. Meskipun baik juga nafsu. Meskipun baik juga bisa bohong nafsu itu. Nafsu mutmainah itu. Kalau nggak percaya, kasih contoh. Nafsu mutmainah, nafsu yang paling tua di antara 3 nafsu. Nafsu yang paling baik di antara 3 nafsu. Nafsu mutmainah wujudnya itu air, ya. Warnanya putih, wataknya suci, ya. Nafsu ini bisa bohong, bisa baik, bisa bohong. Contohnya gini, misalnya nih tabib, ya, istrinya tabib itu lagi goreng ikan. Kita kan mencium tuh. Pertanyaannya, goreng apa kira-kira? Ikan asin, bener kan? Misalnya istrinya tabib lagi goreng ikan asin, kita mencium, pasti kita bisa nebak itu goreng ikan asin. Bener, karena pintunya ada di hidung. Tapi bisa salah. Contohnya gini, tabib itu kan punya bunga-bunga di situ. Bunga mawar indah kan, bunga melati indah. Ketika kita petik, kita cium, aromanya apa? Wangi. Tapi kalau nggak percaya, kita cium, habis itu kita gigit, kita makan dikit, cetik, apa rasanya? Pahit, gitu kan? Itu bisa bohong. Itu sifat nafsu mutmainah. Paham? Kita cium wangi, oh, wah enak nih, cakep nih, mantep nih. Tapi kita makan pahit, bohong. Itu nafsu. Maka semua nafsu itu lari ke negatif, meskipun dia baik. Nafsu mutmainah tuh pengen sholat, zakat, haji, sedekah, tapi di situ ada kebohongan, situ ada riya, ada. Itu nafsu. Pamer, ada sombong sedikit, itu. Meskipun dia pengen ngaji, ada kesombongan, ada pamrihnya lah. Itu nafsu yang pertama, nafsu mutmainah. Yang kedua, nafsu amaroh. Pintunya ada di kuping. Coba kalau nggak percaya. Sunan siapa namanya? Sunan Aliyah. Sunan Aliyah nih contohnya. Sunan Aliyah, ada yang ngerasain ini. Ini Sunan siapa? Jainuddin. Sunan Jainuddin ngerasain ini, ngomongin itu gibah. Sunan Aliyah ini makanya banyak. Sunan Aliyah dengar kupingnya, marah gak kira-kira? Diomongin katanya makanya banyak, marah gak kira? Marah. Karena sifatnya itu angkara murka, ya, pintunya ada di kuping. Terus sifat apa? Wataknya angkara murka, warnanya merah, wujudnya darah. Makanya kalau orang marah pasti mukanya merah. Itu ada nafsu amaroh. Yang ketiga, nafsu sufiyah. Pintunya ada di mata. Biasanya ibu-ibu nih biasanya nih.
Kalau ngeliat perhiasannya matanya hijau. Ada mobil cakep hijau matanya. Perhiasan baju. Ada pengajian bajunya masih kredit, itu suka ngutang. Ibu-ibu kalau ngaji itu nafsu, itu bahaya. Yang terakhir adalah nafsu alwamah. Ini biasanya bapak-bapak habis makan rokok tidur, makan rokok tidur, makan rokok tidur. Pintunya karena ada di mulut, itu nafsu. Keempat-empat nafsu ini yang mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang punya kehidupan pasti akan mengalami kematian. Yang mati siapa? Bukan rohnya, bukan jasadnya, tapi nafsunya. Coba kalau nggak percaya orang mati, tawarin makan sate, ya, ais, rambutan, duren, mau nggak? Nggak mau, karena nafsunya mati. Iya kan? Kidik-kidik enggak, tetap mati. Itu yang mati nafsu 4 itu. Mutmainah, amarah, enggak marah-marah. Kamu dikitin juga enggak marah dia. Karena yang mati yaitu nafsu kita itu kalau mati, bukan roh. Bukan roh, rohnya kembali ke Allah. Kalau yang baik. Kalau yang enggak baik masih gelantungan di antara alam barzah dan alam dunia, belum ke alam akhirat. Tidak. Makanya bergentayangan toh. Makanya kalau roh yang baik pasti meninggalnya kebaikan ke Allah, tapi Allah mengizinkan bisa menemui keluarganya. Apalagi roh para nabi, roh Rasulullah nggak pernah mati. Di Raudhah sering ketemu orang-orang. Kita baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, Nabi hadir. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Nabi hadir. Kadang itu ada angin, kadang ada aroma. Roh Nabi. Wali Songo, kalau kita ziarah sering ketemu beliau-beliau. Jangan heran, roh tidak akan pernah mati. Yang mati nafsu kita, jasad kita. Tuh kan. Ketika kita berziarah, assalamualaikum ya ahlat diyar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita nggak bisa berdoa, berdoa sebisanya. Kalau habis berdoa ngomong aja. Ya. Kadang kalau kita mau masuk ke kuburan kan, baru ada kuburan kan sono tuh makam, baru masuk kita salam dulu, assalamualaikum ya ahlat diyar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna insyaallahu lakum bikum wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum. Ada yang jawab waalaikumsalam. Tuh, pernah ada yang jawab gitu? Pernah nggak? Kalau ada yang jawab lari nggak kira-kira? Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam, tumben nak kamu datang. Lari kita. Disunahkan salam dulu. Ya, kalau ada yang jawab ya silakan. Wah kok ada yang jawab, tumben kamu datang ke sini, kata rohnya. Dengar dia jawab. Mereka itu jawab, cuman kita aja nggak dengar. Kadang berisik. Ini cerita asli nih.
Saya waktu di pesantren di Lasem, saya tahfidzul Quran. Malam itu baca Al-Quran saya ngapalin tuh di atas kuburan. Atau tahu ketiduran, pas deres langsung ketiduran plek. Itu antara mimpi atau enggak, itu di bawah itu panas. Teriak-teriak, ya Allah. Antara mimpi enggak mimpi. Langsung saya kaget itu, Beb. Allah Akbar. Lari ke pesantren, jauh lari sendirian saya lari. Habisnya paginya saya tanya sama ibu nyai saya, Bu, itu makamnya Mbah itu sampingnya kok? Iya, itu makam campur. Ada makam wali, ada makam orang-orang non-muslim. Oh. Kebanyakan Cina. Siksa kubur ada nyata, dan saya yang ngelihat sendiri dengan mata, bukan mata batin ya, dengar sendiri memang antara tidur nggak tidur. Tidur dan jaga. Iya gitu, lu kaget bener. Itu. Makanya roh, ya itulah saya bilang roh. Yang mati itu bukan roh kita, bukan jasad kita, tapi nafsu kita yang mati. Loh, tanda-tanda orang mati aja saya tahu kok. Nafsu itu kan tadi tuh. Nah, sekarang begini nih. Orang mati kurang 3 tahun, ya. Orang mati kurang 3 tahun. Itu ada tanda-tandanya. Orang mati kurang 3 tahun. Atau 2 bulan 10 hari. Itu 3 tahun. Orang mati kurang 2 tahun. Orang mati kurang 1 tahun. Orang mati kurang 9 bulan. Orang mati kurang 6 bulan. Orang mati kurang 3 bulan. Orang mati kurang 40 hari. Orang mati kurang sebulan. Orang mati kurang 15 hari. Orang mati kurang 7 hari. Orang mati kurang 3 hari. Ada 11 tanda-tanda. Orang mati kurang 3 tahun, setiap hari itu darahnya sudah berkurang 1 gram. Dikurang sampai kurang sehari mati orang. Makanya ketika orang mati, wajahnya pasti pucat karena darahnya sudah habis. Gitu. Ini pelajaran toreko semua ini pelajaran tasawuf, ini pelajaran yang tinggi sebenarnya. Sedikit aja ya. Orang mati kurang 7 hari aja nih. Tanda-tandanya apa? Nih. Ini Sunan Zainuddin. Ya. Coba Sunan, tangannya di atas. Ya, pegang kupingnya Sunan. Saya tanya Nan, kupingnya kaku apa lemes? Lemas. Wah, bahaya ini. Lagi 7 hari. Bahaya ini, nak lemes ini. Aduh, coba yang kiri Nan. Mungkin dia tak paham lemas itu apa. Lemas itu Lembut. Lembek. Ingat. Lembek apa keras tak? Keras Sunan. apa lembek maksudnya? Lembek apa keras? Tadi coba ulangi. Wah, sekarang keras, tadi lembek. Takut ini. Mau mati. Takut ini. Macam lemas tu. Ah. Dia macam kita. Oke, ya. Dalam air tu macam. Nah. Terus udah. Sekarang Sunan siapa? Sunan Adi. Enggak, jangan kupingnya sekarang. Lidah. Ah, gini ya. Terus sapu ke atas rongga-rongga. Ke langit. Ah, langit-langit. Ah. Geli apa enggak? Lah, 7 hari. 7 hari. Tuh. Yang lain boleh buat juga. Yang lain boleh buat. Boleh. Oh, belakang ni. Geli enggak lidahnya? Awak kabar ke dalam suka. Aku Dari kita lekat kan. di atas rongga-rongga itu. Belakang sikit geli. Geli ya? Belakang. Geli. Geli. Geli apa enggak? Geli.
Geli. Geli apa enggak? Geli. Oh, alhamdulillah masih lama. Dari dokter lagi. Lagi jauh. Tuh. Nih. Itu yang simpel aja ya. Yang simpel. Orang mati semua ada tanda-tanda. Ini bukan mendahulukan takdir, ya, bukan. Tapi semua ada tanda-tanda. Sampean puasa lapar kan? Tanda-tandanya kan lapar. Pengen makan kan lapar dulu, haus dulu, ya kan? Kita pengen apa? Ada tanda-tandanya. Mau kentut ada tanda perut mules, baru tut gitu kan. Semua tanda-tanda. Orang mati juga ada tanda-tandanya. Cuman orang sebagian besar nggak pada tahu. Maka belajar. Itu. Bukan wah sok pinter, enggak, semua ada ilmunya. Kata Allah apa? Afala taqilun, suruh berpikir karena punya pikiran, punya akal tadi, bukan nafsu yang didahulukan. Kalau dahulukan nafsu, kita pasti akan celaka. Makanya suruh pikir nih. Wong main bola aja kalau taktiknya kalah pada begini, pelatihnya pakai akal. Iya, coba lihat di TV itu. Udah kegulan 1, kegulan 2, pelatihnya marah-marah. Gitu. Suruh berpikir. Orang hidup juga suruh berpikir. Tapi ini nggak seperti ini. Kalau dia nggak punya pikiran, beliau nggak punya pikiran, harus maju gimana caranya. Puluhan tahun sampai sekarang, sampai punya mobil 200.000 mobilnya, nggak muat, apalagi duitnya. Bininya aja nggak muat. Ini pada kepengen, cuman nggak berani aja. Tuh, suruh berpikir. Intinya orang mati kurang 7 hari, kupingnya ya, udah lembek. Karena apa? Yaitu kekuatan tuh darahnya udah berkurang 3 tahun setiap hari udah berkurang lembek. Nafsunya sudah nggak ada, nafsu makan sudah nggak ada, apa-apa malas semuanya. Udah dikurang-kurangi oleh Allah ya. Itu. Lembek. Terus cetak itu. Karena rasa keinginan udah berkurang, makanya nggak ada rasanya. Itu nggak ada rasanya. Lah orang mati rata-rata kalau dikiran kan ada ilmu cetaknya ini ya, lidahnya itu dituruh ke atas. Kalau mati orang rata-rata begitu karena menahan sakit, dicabut oleh malaikat itu. Tapi yang baik ya insya Allah aman. Tapi nahan. Kayak gitu. Ini sering dipraktekin, saya ada ilmunya kayak gitu. Maka kalau dikiran suruh lidah itu ke atas. Kalau ilmu Jawa lagi pakai gini tangannya. Mohon pada Tuhan, langsung tembus seret. Kalau dikiran segitu saya. Tuh paham, zikiran. Zikir. Ya, tidak sama. Tapi Pak, Allah itu bagus. Allah harus ada di situ terus. Saya itu kalau ilmu thariqah ya, setiap hari ada di sini Allah. Allah menyebar ke seluruh tubuh kita, mulai rambut sampai kuku kita itu Allah, semua zikir. Saksi ini semua. Oh, hebatnya ilmu yang tinggi. Meskipun di sini menyebar. Seperti ruangan ini kan saya bilang kemarin kan kuning menyebar, red, putih hilang. Karena apa? Sering dipakai untuk zikir, pengobatan, penetralisiran di sini. Auranya jadi kuning. Gitu. Singkat, orang mati kurang 7 hari ya. Yang 3 hari sekarang. Yang 3 hari orang mati kurang 3 hari itu. Ketika kita habis tidur nih, habis tidur ya, malam begadang, pagi subuh kan bangun kita ke kamar mandi, mau buang air besar misalnya,
Saya tanya, yang keluar air kencing dulu apa kotoran? Ketika kita buang air besar. Ayo Sunan. Ketika kita buang air besar, itu yang keluar kencing Ataupun najis dulu. atau najis atau kotoran? Najis dulu. 3 hari. Dah 3 hari confirm. Ini tak tahu. Orang kalau mau buang kotoran, tahu nggak buang kotoran? Ya, nak buang air besar. Air besar, buang air besar. Yang keluar air kencing dulu atau kotoran? Air kencingan, cur, baru Najis. najis, bed, cur lagi, bed, cur. Gitu, bukanlah ganti. Itu yang normal. Kalau ada besok subuh nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wali 7 subuh besok ya, mau buang kotoran tiba-tiba langsung brot nggak kencing lagi. Di 3 hari. di masjid ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 7 sunan bakal pergi. Tuh, itu bahaya. Makanya itu nggak bisa diobatin, nggak bisa disyariatin, nggak bisa diperawat lagi siapapun, dukun, paranormal, tabib, nggak bisa lagi nyariatin tuh, karena udah begitu, udah terahnya itu, Suratan. udah suratan. Tuh, orang mati kurang 1 hari. Mau tahu nggak? Bawa gula sama kopi sama amplop. Amplop berapa, Bos? Amplop tahu? Ampau. Oh, envelope. Amplop. Jangan lupa diisi, dimasukin uang. Gula tahu? Kopi tahu? Sama amplop, sama isinya. Bawa ke rumah saya. Baru tak kasih tahu. Sekarang ntar kalau gitu nggak dapat duit saya, Beb. Wes, gitu aja jawabannya. Oke, apalagi tanya tabib sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat tentang Tuan Guru Tabib Adam? Sebab kehidupan saya alami hampir 20 tahun lebih penyakit, merata tempat saya pergi. Tapi Allah izinkan saya jumpa dengan Tuan Guru Tabib Adam. Allah izinkan saya kebaikan, Kesembuhan lah. kesembuhan. Itulah yang ni. Kalau boleh Tuan Guru nak latar belakang Tuan Guru sedikit tu, sebab saya tak pernah terbayang, tak pernah terjumpa, tak pernah langsung berfikir yang dibolehkan. Saya pergi merawat mana-mana tempat pun tak ada orang yang nak mengijazahkan, yang nak ambil anak murid sebagai jadi anak murid gitu. Tak ada lagi dalam Malaysia. Belum ada lagi. Hanya kalau ada ni pun hanya beramal sendiri-sendiri aja. Beli buku, beli kitab, amal sendiri. Tapi dengan tabib Tuan Guru ni Haji, dia ajar keseluruhan sampai habis kita zikir, dan ada lagi ilmu-ilmu yang lain dia turun. Ya. Ini jawab siapa? Saya. Kirain tanya jawab tabib. Aku nungguin. Paham tak gue apa soalannya? Pendapat dan pandangan tentang Ya. Tuan Guru tu. Saya belum kenal jauh beliau, tapi saya merasa dekat banget. Ketika beliau WA pertama, Assalamualaikum Bu, saya langsung jawab. Saya nggak tahu beliau. Saya jarang jawab WA. WA tu WhatsApp. WA. WhatsApp itu tiap hari ratusan, bahkan nggak muat itu. Tapi saya tetep. Saya belum kenal, belum apa-apa. WA kan banyak, paranormal lah, ki siapa, pasien macam-macam banyak tiap hari. Cuman, Assalamualaikum Gus.
Masih ada WA belum tak hapus kali itu. Langsung jawab tak, waalaikumsalam. Terus baru tak pelajarin, tek. Ini siapa? Oh, ini kayak nggak tahu auranya itu kayaknya masuk aja gitu loh. Langsung tak jawab gitu. Itu bukan rekayasa, kayak gitu kan getaran dorongan daripada apa? Daripada energi gitu loh. Ini kan pengobatan jarak jauh. Lah mungkin dirapalin dia. Mau WhatsApp saya dirapalin dulu kali. Gitu. Jarak jauh pengobatan bisa transfer energi, bisa. Pengobatan jarak jauh juga bisa tanpa ruang waktu. Kita mendoakan misalnya nih, anak ada air nih, ditutup sama dibuka, nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman orang kan yakin aja dibuka kan, nggak ada bedanya. Sama astral lah, astral itu nggak ada ruang waktu, tembus saja, set. Ini bisa tembus sono. Kalau bisa melihat sosok astral atau jin atau katakanlah itu setan, itu kalau terbang cepet banget, suat gitu. Asli. Wong saya sering tak buktikan itu. Aku nanti kalau diundang lagi aja yang cerita yang serem-serem banyak. Nanti saya punya temen jin. Ini biar penasaran tabib, namanya Putri. Itu anak buahnya Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Itu tak kasih HP, iPhone, tak suruh moto kerajaan di bawah laut Pantai Selatan difoto. HP-nya di bawah, cus, difotoin, cepret. Itu HP itu apa? Handphone, HP. Ada, buktinya ada. Ngambil barang, set, bisa. Anggap nanti kalau diundang lagi mungkin tahun depan baru tak ceritain tentang Putri tadi. Wah seru itu kalau itu ntar. Nah, ini kembali ke laptop yang tadi itu tabib biasa. Pendapat saya ini beliau orang baik ya, tanpa pamrih, tanpa embel-embel apapun. Yang penting bisa mengamalkan apa yang menjadi niat baiknya. Karena beliau ini yang saya lihat nih, itu masih ada titisan terah dari langit itu turun, dikasih wejangan ke beliau. Nah di dunia terah dari langit juga ada, dari dunia juga ada. Ya termasuk dari Wali Songo salah satunya, ada terahnya, ada titisannya. Titisan sama terah sama leluhur beda-beda. Titisan kadang ada keilmuan dari ilmu, leluhur dari terah leluhur. Jangan beda lagi, makanya guru pun beda lagi. Nah ini harus kalau tabib ini harus dijelentrehkan. Nah, bahasanya apa kalau orang dijelentrehkan itu diulas secara dihalusi, diulas secara total biar paham tabib ini sebenarnya siapa gitu. Ini kalau orang nggak ada itu nggak kuat hidup seperti ini, udah ambruk, udah jatuh. Yang bekengin ini ibaratnya kalau ini jadi presiden itu pampres apa namanya di Malaysia itu Perdana Menteri yang security-nya itu jenderal-jenderal yang di belakang itu udah siap tempur gitu. Maka ketika Anda udah berobat kemana-mana di sini merasakan kenyamanan, merasakan ada kebaikan, ya kesuksesan, karena apa? Karena itu Allah. Karena Allah, semua dari Allah. Cuma kan nur itu kan jatuh kemana? Ibaratnya yaitu ada turun dari langit. Dah singkat padat itu aja ceritanya. Ya. Oke, Beb. ya. Oh ya. Oke para GSP, sekarang karena udah malam, saya langsung
operasional tentang lukisan nih, ya. Oke, Bib. Ya. Ditutup aja, Bib. Oke. Besok biar nyambung lagi soalnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada netizen-netizen di luar sana. Apa yang disampaikan oleh Gus Solepati ataupun GSP ya. Ya. Ada 2 channelnya ya. Ya. Untuk like, share, subscribe ya, tekan lonceng ya. Roro Rene Ijuk. Honor ini Icut. Lagi satu GSP official. GSP official. GSP itu GSP. Kalau bahasa Indonesia GSP ya. Jadi GSP Gus Solepati. Ya. Official. Dia ada 2 channel YouTube dia. Sudah like, share, subscribe ya. Tekan lonceng. Follow YouTube Gus Solepati. Oke, Ya. terima kasih semuanya. Sama ya. Ya, jangan lupa kepada netizen-netizen di luar sana. Zikir di mana? Dalam hati, bukan di mulut. Di mulut tu jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh, bukan kuatkan jasad. Jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah kedua bapa kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Jangan lupa salawat dan juga salam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Kun fayakun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.